Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jamaah salat zuhur azani wa azakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan di kesempatan siang hari ini masih bersama surah Yusuf, surah yang ke-12 dari urutan Mushaf Al-Quranul Karim, dan kita masih berada di ayat yang ke-5. Silahkan dibuka mushafnya bagi yang membawa mushaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jawaban ayah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya bahwa diriku melihat mimpi 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadaku. Maka ayahnya menjawab, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar kepadamu. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti mimpi manusia biasa. Ya. Seperti mimpi kita, mungkin mimpinya dikejar-kejar sesuatu yang tidak jelas. Tapi mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail. Ya. Dan ini adalah sebuah keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul. Dan ini bagian dari nikmat. Seorang dipilih oleh Allah menjadi nabi, itu nikmat yang besar, yang sangat besar. Nah, nikmat tersebut telah dilihat oleh Nabi Yusuf di waktu kecil beliau, dan itu diceritakan kepada ayahnya. Dan sang ayah melarang untuk menceritakan nikmat itu kepada saudara-saudaranya. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak semua nikmat boleh atau bagus ditampakkan kepada orang lain. Hukum dasarnya, hukum asalnya, kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu ceritakanlah, sampaikanlah kepada manusia. Akan tetapi jika itu menimbulkan dampak yang tidak bagus, maka lebih baik tidak disampaikan, tidak di-share, tidak dipasang di status, tidak ditunjukkan kepada semua orang. Ya. Karena tidak semua mempunyai respon yang bagus dalam melihat hal-hal tersebut. Oleh karena itu bertindaklah yang bijak dalam membagi informasi di sosial media. Bagi yang akan membagi, bagi yang melihat juga bertindak dengan bijak, tidak langsung bersuudzon dengan saudaranya. Jalan-jalan diposting, makan diposting, bersama pasangan diposting, ini maksudnya apa? Bagi yang melihat bertindaklah bijak, maksudnya kita berikan permakluman kepada saudara kita. Tapi bagi yang memasang itu hendaknya berpikir lebih jauh lagi, bukankah itu privasi kita, dan betapa murahnya privasi itu diumbar kepada pihak yang tidak semestinya mereka melihat. Kenapa demikian? Karena Nabi Yakub, kenapa Nabi Yakub melarang demikian? Karena Nabi Yakub tahu, dan ini Allah sampaikan di akhir ayat ini, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Karena syaitan itu senantiasa mengambil setiap kesempatan untuk menimpakan keburukan kepada manusia, termasuk diantaranya nikmat-nikmat yang diceritakan oleh orang kepada pihak yang tidak tepat. Maka ini bisa digunakan oleh syaitan untuk memecah belah hubungan. Bahkan dalam kasus ini Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dipecah hubungan mereka, diputuskan hubungan mereka, dimunculkan rasa iri dan dengki itu oleh syaitan. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana syaitan itu mampu memecah belah keluarga tersebut.
membuat mereka nekat melakukan hal-hal yang menimpakan keburukan terhadap adik mereka sendiri. Dan inilah bahaya dari penyakit dengki dan penyakit iri. Melihat keberhasilan nikmat dalam diri orang lain dan tidak suka, maka muncul rasa ingin menghilangkan nikmat tersebut. Dan itulah hasad, ya. Dan itulah hasad. Dan diantaranya dapat disebabkan karena pihak yang dihasati tadi juga melakukan sesuatu yang tidak tepat. Seperti tadi, mengeksplor, meng-share, menyampaikan, membuka dirinya sendiri, ya, menyampaikan bahwa saya seperti ini, saya seperti itu. Bahkan dalam aktivitas hariannya itu dia masukkan di beranda media sosialnya, maka ini bagian dari memicu hasad dan dengki tadi. Oleh karena itu bertindak bijaklah dalam bersosial media, ya. Dan salah satu faedah juga di ayat ini bahwa seorang ayah hendaknya berusaha seadil mungkin dengan anak-anaknya. Perbuatan Nabi Yakub yang begitu sayangnya kepada Nabi Yusuf ini sesuatu yang wajar, karena Nabi Yusuf waktu itu termasuk anak yang kecil, yang bungsu, ya, nomor 11 dari urutan mereka. Dan seseorang ketika punya beberapa anak, biasanya mereka lebih sayang kepada yang kecil daripada yang gede, karena yang gede itu kan sudah disayangi dulu, ya kan, dahulu sudah melalui masa itu. Ketika sudah masih ada anak adiknya yang kecil, mungkin dia lebih sayang kepada yang kecil. Tetapi hal ini pun memicu rasa iri di antara sesama saudara mereka, apalagi jika ada memang orang tua yang membeda-bedakan anaknya antara yang satu dengan yang lainnya dengan ketidakadilan, maka ini lebih akan memberikan dampak yang tidak bagus dalam hubungan kekeluargaan tersebut. Ini yang bisa kita nikmati dari ayat keempat dan kelima, perkataan Nabi Yakub alaihissalam, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jangan kau share privasimu, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu kepada pihak-pihak yang tidak tepat. Dan memang tidak semuanya seharusnya kita buka dari diri kita. Semakin seseorang membuka privasinya, semakin berdampak buruk, ya, bagi dirinya. Dan itu terlihat, ya. Dan itu terbukti bahwa seseorang itu akan mudah untuk diawasi oleh orang, atau intinya dia tidak punya privasi yang berharga bagi dirinya. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.